Selamat bertemu kembali di channel saya, Si Hotang Haran Official. Di sini saya mau membahas mengenai hak guna usaha atas tanah bagian 3, mengenai perpanjangan hak guna usaha atas tanah. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Setuju ya? Menyangkut dasar hukum pembahasan mengenai hak guna usaha ini dengan cukup lengkap sudah saya jelaskan dalam video bagian 1, sehingga pada video hak guna usaha atas tanah bagian 3 ini mengenai perpanjangan hak guna usaha atas tanah ini, saya tidak perlu lagi untuk mengulanginya supaya tidak terlalu panjang ya. Dan saya persilakan untuk mengikuti video bagian 1 yang telah saya upload ya. Sekarang mari kita mulai pembahasan mengenai perpanjangan hak guna usaha atas tanah ini ya. Yaitu meliputi 4 hal pokok, yaitu tentang siapa pejabat yang berwenang memberikan perpanjangan hak guna usaha atas tanah. Kemudian bagaimana persyaratan permohonan perpanjangan hak guna usaha atas tanah. Kemudian mengenai mekanisme atau tata cara perpanjangan hak guna usaha atas tanah. Dan mengenai waktu penyelesaian permohonan perpanjangan hak guna usaha atas tanah. Itu 4 hal pokok yang mau kita bahas dalam pembahasan kali ini. Pertama, mengenai pejabat yang berwenang memberikan perpanjangan hak guna usaha atas tanah ya. Pejabat yang berwenang memberikan perpanjangan hak guna usaha atas tanah sama dengan pejabat yang berwenang memberikan hak guna usaha atas tanah untuk pertama kali ya, yaitu kepala kantor wilayah BPN provinsi yang berwenang untuk memberikan perpanjangan hak guna usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 juta meter persegi atau 200 hektar ya. Kemudian Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN yang berwenang untuk memberikan perpanjangan hak guna usaha atas tanah yang luasnya lebih dari 2 juta meter persegi atau lebih dari 200 hektar ya. Kedua, mengenai syarat-syarat permohonan pemberian perpanjangan hak guna usaha atas tanah ya. Apa syarat-syaratnya? Mengenai syarat-syarat di sini dibagi dalam 2 bagian sesuai dengan asal tanah atau objek dari hak guna usaha itu sendiri ya. Antara lain perpanjangan hak guna usaha yang berasal dari tanah negara atau hak guna usaha di atas tanah negara ya. Kedua, perpanjangan hak guna usaha yang berasal dari tanah hak pengelolaan atau hak guna usaha di atas tanah hak pengelolaan. Baiklah, saya mulai menguraikan mengenai syarat-syarat permohonan perpanjangan hak guna usaha yang berasal dari tanah negara atau hak guna usaha yang ada di atas tanah negara. Syarat-syaratnya meliputi antara lain ya, A. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK, kartu keluarga ya, atau fotokopi identitas pemohon KTP dan KK beserta fotokopi identitas kuasa berupa KTP dan surat kuasa apabila dikuasakan. Ini untuk perorangan ya.
Kemudian untuk badan hukum, syaratnya berupa fotokopi akta pendirian dan pengesahannya, berikut perubahan akta pendirian terakhir dan pengesahan perubahannya, atau peraturan pendirian perusahaan. Lalu nomor induk berusaha atau NIB dari OSS atau Online System Submission, atau TDP atau tanda daftar perusahaan, ya. B. Asli sertifikat hak guna usaha. C. Surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT, yaitu yang diperoleh dari kantor pertanahan kabupaten kota setempat melalui permohonan informasi pertanahan yang diajukan oleh pemegang hak guna usaha atau kuasanya. D. Peta bidang tanah. Apabila dilakukan pengukuran ulang atas bidang tanah HGU yang dimohonkan perpanjangannya, ya. E. Fotokopi dokumen perizinan berupa antara lain perizinan berusaha terkait dengan kegiatan usaha atau persetujuan perubahan komoditas dari instansi terkait apabila terdapat perubahan komoditas, ya. F. Persetujuan dari pemegang hak tanggungan termasuk apabila terjadi perubahan luas tanah HGU apabila HGU dibebani dengan hak tanggungannya. G. Penilaian kelas kebun atau klasifikasi atau kelas kegiatan usaha lainnya. H. Bukti pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban tersebut pada saat pemberian HGU pertama kali, ya. Ini berlaku untuk perusahaan perkebunan, ya. I. Bukti pelaksanaan CSR atau Corporate Social Responsibility, yang artinya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini berlaku untuk badan hukum, ya. J. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah hak guna usaha, seperti fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, dan lain-lain. Ini hanya apabila ada, ya. K. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP FBT dari yang bersangkutan atau di bawah tangan untuk persyaratan perorangan, ya. Atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah SPP FBT dalam bentuk akta notaril. Ini persyaratan untuk badan hukum, ya. L. Surat pernyataan pemilik manfaat. Ini menjadi persyaratan untuk perusahaan yang diwajibkan untuk melaporkan pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah SPP FBT tadi, perlu saya jelaskan lebih mendetail bahwa surat pernyataan tersebut memuat atau berisi pernyataan-pernyataan antara lain bahwa tanah HGU masih dikuasai secara fisik, ya. Bahwa penguasaan tanah HGU dilakukan oleh pemegang HGU secara itikat baik dan secara terbuka sebagai yang berhak atas tanah HGU. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah HGU yang dimiliki atau tanah HGU tidak dalam keadaan sengketa, ya. Berikutnya isinya bahwa tanah HGU letaknya berada di luar kawasan hutan dan atau letaknya berada di luar areal
yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut. Ya. Isi berikutnya bahwa tanah HGU tidak tumpang tindih atau overlapping dengan izin usaha pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Kemudian bahwa pemegang HGU sanggup melaksanakan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini menjadi persyaratan untuk badan hukum ya. Berikutnya isinya bahwa pemegang HGU bersedia untuk tidak mengurung atau tidak menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, dari akses publik dan atau jalan air ya. Kemudian isinya bahwa pemegang HGU bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian maupun seluruhnya ya. Isi berikutnya bahwa pemegang HGU bersedia menerima hasil pengukuran ulang dari instansi Kementerian Agraria Tata Ruang BPN apabila dalam prosesnya dilakukan pengukuran ulang. Kemudian isinya bahwa pemegang HGU bersedia untuk tetap mengelola, memelihara, mengawasi dan mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi atau high conservation value, fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya ya. Isi berikutnya bahwa pemegang HGU bersedia untuk tetap melakukan tindakan pencegahan termasuk penerapan pusat penanganan krisis pemadaman kebakaran secara dini. Isi berikutnya bahwa pemegang HGU bersedia tidak mengusahakan lahan dengan cara membakar, dan isi terakhir adalah bahwa pemegang HGU bertanggung jawab secara perdata maupun pidana terhadap semua yang telah dinyatakannya. Itu isinya cukup baik ya, cukup adil ya. Sekarang mengenai syarat-syarat permohonan perpanjangan hak guna usaha yang berasal dari tanah hak pengolahan atau hak guna usaha yang ada di atas tanah hak pengolahan ya. Syarat-syarat daripada HGU yang di atas hak pengolahan ini sama atau serupa dengan semua syarat dalam permohonan perpanjangan hak guna usaha yang berasal dari tanah negara atau HGU di atas tanah negara. Dengan kekecualian ya, mengenai syarat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP EBT baik untuk perorangan maupun untuk badan hukum tidak ada atau tidak terdapat dalam syarat perpanjangan hak guna usaha yang berasal dari tanah hak pengolahan atau HGU di atas tanah hak pengolahan. Dan selain itu terdapat syarat tambahan untuk perpanjangan hak guna usaha yang berasal dari tanah hak pengolahan atau HGU di atas tanah hak pengolahan. Syarat tambahan itu antara lain, maksud kami syarat tambahan itu adalah syarat berupa surat rekomendasi perpanjangan hak guna usaha dari pemegang hak pengolahan yang bersangkutan ya. Ketiga, mengenai mekanisme atau tata cara perpanjangan hak guna usaha atas tanah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai mekanisme atau tata cara perpanjangan hak guna usaha ini, terlebih dahulu perlu untuk kita ketahui bahwa ada syarat untuk dapat diberikan perpanjangan hak guna usaha mengenai tanahnya ya, yaitu A,
bahwa tanah HGU masih diusahakan dan dimanfaatkan oleh pemegang HGU dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian HGU pada waktu diberikan pertama kali, ya. B. Syarat-syarat pemberian HGU dipenuhi dengan baik oleh pemegang HGU. Syarat-syarat dimaksud ya waktu pemberian HGU pertama kali, ya. C. Pemegang HGU masih memenuhi syarat sebagai subjek hak guna usaha, ya. D. Tanah HGU masih sesuai dengan rencana tata ruang, ya. E. Saat untuk mengajukan perpanjangan HGU di atas tanah negara dapat diajukan setelah usia tanaman atau usaha lainnya efektif atau paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha, ya. Jadi tidak bisa sesudah berakhirnya, itu bukan perpanjangan namanya. F. Untuk HGU di atas tanah hak pengolahan, maka perpanjangan HGU dapat diajukan sekaligus dengan permohonan pembaruan hak guna usaha setelah usia tanaman atau usaha lainnya efektif dimanfaatkan oleh pemegang HGU, di mana perpanjangan dan pembaruan HGU diterbitkan dalam satu surat keputusan yang sama. Sekarang kita kembali kepada pembahasan selanjutnya mengenai mekanisme atau tata cara perpanjangan hak guna usaha atas tanah, ya. Mekanismenya antara lain tahap pertama, ya. 1. Pemohon atau orang badan hukum mengajukan permohonan perpanjangan hak guna usaha atas tanah secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang bersangkutan. Dalam permohonan ini harus dilengkapi atau dilampirkan persyaratan perpanjangan hak guna usaha atas tanah negara atau HGU di atas tanah APL, ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya, itu harus semua dilampirkan. 2. Setelah menerima berkas permohonan perpanjangan hak guna usaha, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi melalui petugas yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan perpanjangan hak guna usaha, dan dalam pemeriksaan ini terhadap berkas ini dilakukan dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon untuk supaya melengkapinya, ya. Kemudian apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka kepada pemohon diberikan tanda penerimaan dokumen persyaratan. Tanda penerimaan dokumen persyaratan, ya. Serta diterbitkan SPS atau surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya PNBP atau pendapatan negara bukan pajak mengenai pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah B atau panitia B sehubungan dengan permohonan perpanjangan HGU dimaksud, ya. Dan biaya PNBP ini dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan tanah oleh panitia B ini, bahwa pemohon diwajibkan untuk menanggung transport panitia B dalam melakukan pemeriksaan tanah HGU yang dimohonkan perpanjangannya, ya. Tanggung jawab, jadi bukan menyetor uang, ya,
tetapi menjadi tanggung jawab dari pemohon untuk menyediakan transport. 3. Setelah berkas permohonan perpanjangan hak guna usaha diterima lengkap, dan begitu juga pemohon telah melakukan pembayaran biaya PNBP pemeriksaan tanah atau panitia B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi melalui panitia B melakukan pemeriksaan tanah HGU yang dimohonkan perpanjangannya ke lapangan berdasarkan berkas permohonan perpanjangan HGU. Dan pemeriksaan ini meliputi aspek yuridis maupun aspek fisik Hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah B dengan ketentuan apabila dari hasil pemeriksaan tanah oleh panitia B ini ternyata terdapat perubahan kondisi di lapangan atau lokasi areal tanah HGU, maka dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas tanah HGU yang dimohonkan perpanjangan. Tentu di sini dalam pengukuran ulang ini yang dimohonkan pengukuran ulangnya, pemohon itu harus membayar biaya PNBP pengukuran ulang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Jadi dibayar PNBP pengukuran. Berkaitan tadi dengan kewenangan pengukuran ini, bahwa kewenangan untuk melakukan pengukuran mengenai tanah dibagi di mana kewenangan kantor pertanahan kabupaten kota berwenang untuk melakukan pengukuran yang luas tanahnya di bawah 10 hektar Di bawah 10 hektar itu wewenang kantor pertanahan kabupaten kota. Kemudian kewenangan kepala kantor wilayah provinsi berwenang melakukan pengukuran yang luasnya 10 hektar sampai dengan tidak lebih dari 1.000 hektar Itu wewenang provinsi atau kantor wilayah BPN provinsi Selebihnya dari luasan ini merupakan kewenangan Kementerian Agraria, Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional 4. Setelah dilakukan kegiatan pemeriksaan tanah oleh panitia B dan atau dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas tanah HGU yang dimohonkan perpanjangannya, di mana dalam hasil pemeriksaan panitia B terdapat perubahan kondisi tanah HGU di lapangan, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menindaklanjuti permohonan dimaksud, permohonan perpanjangan HGU dimaksud dengan menerbitkan surat keputusan perpanjangan hak guna usaha atas tanah yang dimohonkan. Apabila permohonan itu telah memenuhi syarat lengkap atau Kepala Kantor Wilayah menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan perpanjangan hak guna usaha yang disertai alasan penolakannya. Dalam hal ini adalah kewenangan perpanjangannya berada pada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menyampaikan berkas permohonan hak guna usaha kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dengan surat pengantar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang memuat pendapat, pertimbangan dan usulan dapat atau tidaknya permohonan perpanjangan HGU dikabulkan.
apabila kewenangan perpanjangan HGU-nya merupakan kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN ya. Mengenai penyampaian berkas permohonan perpanjangan HGU kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN juga dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN ya. Dan berkas permohonan perpanjangan HGU secara fisik tetap disimpan di kantor wilayah BPN provinsi ya. 5. Setelah menerima berkas permohonan perpanjangan hak guna usaha dari Kepala Kantor Wilayah BPN provinsi, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan perpanjangan hak guna usaha atas tanah yang dimohonkan apabila permohonan memenuhi syarat ya, atau Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan perpanjangan hak guna usaha yang disertai alasan penolakannya. 6. Setelah memperoleh surat keputusan perpanjangan hak guna usaha atas tanah yang dimohonkan, maka pemohon mengajukan permohonan pendaftaran perpanjangan HGU atas tanah secara tertulis ya, dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya apabila dikuasakan ya. Dan di sini pemohon membayar PNBP pendaftaran perpanjangan HGU melalui loket pelayanan pertanahan. Dalam permohonan pendaftaran perpanjangan HGU ini harus dilampirkan syarat-syarat berupa surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN tentang perpanjangan HGU atas tanah, dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta persyaratan lainnya sesuai dengan yang dimuat dalam surat keputusan perpanjangan hak guna usaha atas tanah dimaksud ya. 7. Apabila permohonan pendaftaran perpanjangan hak guna usaha sudah lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menandatangani sertifikat perpanjangan hak guna usaha atas tanah dimaksud ya. Berkaitan dengan sertifikat ini yang diterbitkan ini, perlu saya sampaikan bahwa pada kantor pertanahan kabupaten kota yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sebagai kantor pertanahan kabupaten kota yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik, maka pendaftaran surat keputusan perpanjangan HGU dilakukan secara elektronik ya, dan hasilnya berupa sertifikat HGU elektronik atau sertifikat HGUL ya. Di dalam areal tanah HGU ini kita tahu ya, ada tanah HGU yang digunakan untuk emplasemen ya, bangunan pabrik, bangunan gudang, bangunan tempat tinggal sementara karyawan, dan bangunan lainnya yang menunjang kegiatan usaha dari perusahaan. Ini, penggunaan ini itu harus dimohonkan oleh pemegang HGU dengan hak atas tanah lain ya, yang sesuai. Dalam hal ini hak guna bangunan. Dan ini juga jika
berakhir harus diperpanjang oleh pemegang HGU. Jadi dari bagian HGU itu bukan seluruhnya menjadi HGU, tetapi sebagian merupakan hak guna bangunan ya, sesuai penggunaannya. Selanjutnya untuk melengkapi bahwa dalam perpanjangan HGU ini terdapat ketentuan-ketentuan lain yang penting, yaitu satu, apabila tanah HGU yang dimohonkan perpanjangan menjadi objek perkara di pengadilan yang ditetapkan dalam status quo atau sita pengadilan, maka hal ini tidak menghalangi proses perpanjangan hak guna usaha yang dimohonkan perpanjangannya. Ya. Dengan ketentuan hal tersebut tadi diberitahukan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan serta kepada para pihak dalam perkara. Kemudian di dalam surat keputusan perpanjangan hak guna usaha serta dalam buku tanah dan sertifikat hak guna usaha yang diperpanjang dicantumkan catatan bahwa tanah HGU yang dimohonkan perpanjangan menjadi objek perkara atau status quo atau dalam sita pengadilan atau dalam skorsing. Dan catatan ini hapus setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang salinannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan. 2. Mengenai permohonan perpanjangan HGU di atas tanah hak pengelolaan dapat diajukan sekaligus dengan permohonan pembaruan hak guna usaha. Maka perpanjangan dan pembaruan HGU diberikan sekaligus pula dalam satu surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Ya. 3. Ketentuan bahwa perpanjangan HGU mulai berlaku sejak didaftar perpanjangannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan. Dan jangka waktu perpanjangan HGU terhitung sejak berakhirnya hak guna usaha pemberian HGU pertama kali ya. 4. Mengenai pemberian perpanjangan dan pembaruan hak guna usaha di atas tanah hak pengelolaan diberikan sekaligus. Maka perpanjangan dan pembaruan HGU mulai berlaku sejak didaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan, dan jangka waktu perpanjangan dan pembaruan dihitung sejak berakhirnya HGU di atas tanah hak pengelolaan. Ya. Sekarang mengenai waktu penyelesaian pelayanan permohonan pembaruan hak guna usaha secara manual. Ya. Waktu pelayanannya adalah 30 hari untuk permohonan perpanjangan hak guna usaha tidak lebih dari 200 hektar ya. Waktu pelayanan 70 hari yaitu untuk permohonan hak guna usaha dengan lebih dari 200 hektar ya. Jadi 30 sama 70. Tetapi di dalam jangka waktu penyelesaian pelayanan ini tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas atau dokumen dari kantor wilayah BPN Provinsi kepada Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ya, atau sebaliknya. Saya sudahi pembahasan video HGU atas tanah bagian 3 ini
Dan selanjutnya pada video Hagiu Atas Tanah bagian 4 akan dibahas mengenai pembaruan hak guna usaha atas tanah. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilahkan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 081251240000 atau melalui email harlenssalen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.